Halo, shalom jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali lagi karena kemurahan Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar. Hari ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam ruangan ibadah kita. Jadi shalom sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, yang ada di rumah, yang sedang bekerja saat ini. Dimanapun Anda berada, saya percaya kasih setia Tuhan akan sentiasa dilimpahkan di dalam setiap pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam bulan yang ke-8. Kita percaya segala sesuatu kita telah lewati dengan kasih karunia dan pimpinan daripada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, senang sekali saya ingatkan untuk kita pada pagi hari ini dalam ibadah kita akan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga dalam kesempatan ini kita memberi daripada uang persembahan, bahkan juga persepuluhan sebagai respon kita untuk senantiasa terlibat di dalam pelayanan kita bersama-sama bagi gereja Tuhan ini. Jadi di dalam ibadah ini juga kita juga belajar firman Tuhan bersama-sama. Jadi marilah kita terus mempersiapkan hati kita untuk dapat menikmati ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Jadi jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang layak menerima segala puji-pujian. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Maka itu Tuhan, hari ini kami rindu Tuhan untuk bertemu di dalam suatu pertemuan khusus bersama-sama dengan Engkau di dalam ruangan ibadah kami pagi hari ini. Karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan dengan mempersembahkan seluruh hidup kami ini terlebih dahulu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami, melayakkan kami untuk dapat menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau pada pagi hari ini secara khususnya dalam ibadah ini. Kami berdoa Tuhan dimanapun setiap kami berada saat ini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah ataupun yang berada di tempat pekerjaan, di mana sekalipun Tuhan, kami percaya dalam pertemuan ibadah ini Engkau melawati setiap hati, setiap jiwa. Engkau juga merawat segala luka-luka, merawat segala sakit penyakit, menyembuhkan yang sakit. Engkau bekerja di dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Engkau Immanuel, Engkau beserta kami. Engkau tidak melupakan kami. Maka itu Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Allah bekerja di dalam setiap hati kami. Sehingga kami mengalami suatu damai sejahtera yang dalam, yang meluap-luap. Sehingga hati kami penuh sukacita sebab pekerjaan Roh itu. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya dalam kesempatan pagi hari ini kami dapat terus memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Daripada awal sehingga selesai ibadah ini. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih kami serahkan seluruh ibadah kami pagi hari ini. Biarlah semuanya ini jadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami. Kami mengucap syukur semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya. Katakan sama-sama. Amin. Jadi jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada. Mari kita nikmati ibadah kita bersama-sama. Dengan puji-pujian dan saya silakan seluruh tim yang melayani dalam puji-pujian untuk membawa kita memuji Tuhan. Persilakan. Hanya Kau milikku di surga.
kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian, yang sekaligus telah membawa roh kita bersama-sama bersatu di dalam pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Jadi jemaat Tuhan, saat ini kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita sekali lagi tunduk kepala dan berdoa. Saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur sebab karena kasih setiamu, karena kemurahanmu yang tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan. Engkau sekali lagi memberikan kami suatu kesempatan hari ini untuk mendengar firman-Mu. Bapa di surga, kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya roh-Mu berbicara di dalam setiap hati kami, supaya kami dapat mengerti firman yang Engkau beritakan. Sehingga kami dapat memahami message daripada firman yang Tuhan ingin bicarakan buat kami hari ini. Kami persembahkan seluruh pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kiranya hanya Roh-Mu yang bekerja, sehingga kami dapat menikmati pekerjaan Tuhan lewat firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami, fokus kami mendengarkan firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya Engkau yang melayani kami lewat firman-Mu pagi hari ini. Diserahkan seluruh waktu ini dan hamba-Mu yang berbicara lewat firman Tuhan, urapi dan pakai hamba-Mu, berbicara lewat hamba-Mu, sehingga Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai pemberitaan firman Tuhan. Biarlah semuanya ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang siap katakan sama-sama, amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab karena kasih setianya kita dapat bertemu. Sebab karena kasih setianya kita bersama-sama menikmati persekutuan kita pada pagi hari ini. Jadi jemaat Tuhan, pagi hari ini saya senang sekali untuk dapat membawa kita belajar firman Tuhan. Yang secara khususnya di dalam bulan yang ke-8 ini, saya ingin berbicara tentang satu tema khusus yang saya akan bahas, ya, ada beberapa perkara yang saya akan bahas daripada tema ini, dan tema yang kita akan pelajari di dalam sepanjang bulan yang ke-8 ini berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Sekali lagi, tema yang kita akan pelajari dalam sepanjang bulan yang ke-8 ini, secara khususnya yaitu kemerdekaan Kristen. Jadi jemaat Tuhan, saya ajak kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Kalian boleh baca seluruh bagian itu, ya, karena seluruh Galatia 5 daripada ayat pertama sehingga ayat yang selanjutnya dalam satu perikop bagian itu berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Jadi jemaat Tuhan boleh meneruskan pembacaan ini sama-sama di rumah, kalian boleh merenungkan bagian ini secara khususnya. Jadi pagi hari ini saya hanya membaca satu ayat, yaitu terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang pertama sahaja. Kita perhatikan sama-sama dan saya baca ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Firman Tuhan katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan dalam seluruh bahagian ini, ya, berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Dan secara khususnya dalam sepanjang bulan 8 ini, saya ingin membahas tema ini untuk kita mempelajari tentang
kemerdekaan Kristen. Jadi di dalam setiap pembahasan saya ada beberapa pokok pembahasan yang saya bicarakan. Dan hari ini secara khususnya saya ingin berbicara tentang apa maksudnya kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya. Sekali lagi ya, hari ini saya membahas secara khusus tentang sebuah pokok pembahasan yang berbicara tentang apakah maksudnya kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya. Apa maksud kemerdekaan Kristen itu bagi kita yang hari ini orang Kristen, orang percaya? Apa maksudnya kemerdekaan Kristen? Itu untuk kita sebagai orang percaya. Jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membahas ada 3 perkara menjawab tentang apa maksud kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya. Nah, yang pertama ini kita pelajari bersama-sama seperti yang kita ketahui, kemerdekaan ini berbicara tentang kemenangan, berbicara tentang di mana kita tidak lagi ditawan, kita tidak lagi diperhambakan, diperbudak, kita tidak lagi diikat, dibelenggu dengan ikatan-ikatan. Secara khususnya sebagai orang percaya kita tidak lagi diikat dengan ikatan perhambaan oleh dosa itu. Nah, jadi apa maksudnya kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya? Yang pertama ini adalah maksud kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama ini adalah kita ini adalah orang-orang yang telah keluar. Maksud kemerdekaan Kristen itu bermaksud membawa maksud bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah keluar. Ya, sekali lagi, kita ini adalah orang-orang yang telah keluar ataupun terlepas dari belenggu perbudakan dosa. Ya, sekali lagi, apa maksudnya kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya? Yaitu maksud kemerdekaan Kristen bagi kita adalah kita ini adalah orang-orang yang telah keluar ataupun terlepas dari belenggu, ya, dari belenggu perbudakan dosa ataupun perhambaan dosa. Ya, kita ini sudah keluar. Kita ini sudah bebas, free. Kita mengalami freedom, ya, kebebasan. Kita tidak lagi dibelenggu dengan ikatan-ikatan, belenggu perbudakan dosa. Kita sudah keluar daripada belenggu itu. Kita sudah terlepas daripada belenggu itu. Nah, jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan, itulah maksudnya kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya, ya. Dulu kita dibelenggu oleh dosa, ya. Sebelum kita mengalami kemerdekaan, kita ini telah dibelenggu oleh dosa. Akibat dosa akhirnya kita dipenjarakan, kita ditawan, kita dibelenggu oleh dosa itu, ya. Dulu kita dibelenggu oleh dosa. Kita diperbudakan, maksudnya diperhambakan, menjadi hamba kepada kuasa dosa. Dosa akhirnya apabila kita dibelenggu suatu ketika dulu, ketika kita dibelenggu oleh dosa ataupun dibelenggu oleh dosa, akhirnya kita menjadi hamba terhadap kuasa dosa itu. Sehingga kita tidak berdaya, kita tidak mampu untuk dapat menikmati kebebasan. Sehingga apa yang terjadi, ya, ketika kita menjadi hamba kepada kuasa dosa, hidup kita ini akhirnya ditakluk dan dikuasai oleh kutuk dosa. Ketika kita dikuasai oleh dosa, dosa menguasai kita, dosa memperhambakan hidup kita, apa yang terjadi? Akhirnya kita ini ditakluki, ya, oleh kuasa ataupun dikuasai oleh kutuk dosa. Kita dikuasai oleh kutuk dosa itu. Di mana kutuk dosa membawa kita berhadapan dengan apa yang disebut maut.
Jadi itulah firman Tuhan dalam Roma secara khususnya membahas setiap orang yang berdosa itu upahnya adalah maut. Jadi ketika kita dahulu itu masih berada di dalam belenggu dosa, masih diperbudakan, dikuasai oleh kuasa dosa, kita masih lagi dikuasai oleh kutuk dosa, akhirnya apa yang terjadi? Hidup kita ini hanya berhadapan dengan maut saja. Tidak ada harapan lain lagi. Selain kita harus menantikan maut yang bakal kita terima akibat dosa itu. Ya. Tetapi ketika Allah, perhatikan bagian ini. Ketika Allah memberikan anaknya, Yesus Kristus, bagi menebus hidup kita. Ketika Allah memberikan anaknya Yesus untuk menebus hidup kita, maka kita dilepaskan dan menjadi orang merdeka. Ini adalah suatu detik di mana kita mengalami kemerdekaan. Terlepas seperti saya katakan, apa maksudnya kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya? Maksudnya adalah kita ini sudah keluar. Kita ini terlepas daripada belenggu perbudakan dosa. Ya, maka bila saatnya kita mengalami pelepasan itu, bila saatnya kita mengalami, bila saatnya kita keluar daripada belenggu perbudakan dosa itu, semua itu terjadi saat Allah memberikan anaknya, Yesus Kristus, untuk menebus hidup saya dan saudara-saudari semua. Dan itulah detiknya di mana kita mengalami kemerdekaan melalui penebusan karya Yesus di atas kayu salib. Nah, jadi jemaat Tuhan, ketika kita ditawan, ya, ketika kita tidak ditawan lagi oleh dosa, ya, akhirnya kita mengalami suatu kebebasan. Kita akan mengalami suatu kebebasan di dalam Kristus Yesus. Ya, ketika kita tidak lagi ditawan oleh kuasa dosa, maka kita dipanggil sebagai orang-orang merdeka. Dan itulah yang seperti saya katakan, orang merdeka itu adalah orang-orang yang telah keluar, terlepas daripada belenggu perbudakan daripada dosa. Ya, belenggu daripada perbudakan dosa. Semua itu adalah disebabkan karena kasih karunia Allah. Semuanya disebabkan karena kasih karunia Allah. Ketika dia memberikan anaknya Yesus Kristus, ya, kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16 itu, jelas dalam bahagian itu memberitahu. Karena kasihnya, maka kita diselamatkan. Karena kasihnya, karena akhirnya kita mengalami suatu kekuatan untuk dapat merdeka sebagai orang-orang percaya. Nah, jadi jika kita bukan lagi hamba, pertanyaannya adalah hari ini, siapa kita? Kalau hari ini saya dan saudara-saudari bukan hamba lagi, siapa kita? Kalau kita melihat dalam Galatia 4 ayat 7, dia bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita terlepas dari perhambaan dosa, karena Yesus telah menebus hidup kita daripada kutuk dosa itu, maka apa yang terjadi? Ya, kita bukan lagi hamba, tetapi kita dipanggil sebagai anak Allah. Ya, kita dipanggil sebagai anak Allah. Dalam Galatia 4 ayat 7 firman Tuhan itu berbicara seperti ini. Jika kamu bukan lagi hamba, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Perhatikan bagian itu. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jika hari ini kita telah diangkat, ya, kita semua, saya dan saudara-saudari, hari ini kita telah diangkat menjadi anak Allah. Allah telah mengambil hidup kita, ya, mengangkat kita menjadi anaknya. Maka itu, hiduplah, marilah kita hidup, ya, sebagai anak-anak Allah yang benar-benar telah mengalami kemerdekaan.
Ya, marilah kita hidup sebagai anak-anak Allah yang benar-benar mengalami kemerdekaan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama yang kita dapat lihat. Apa maksud kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya? Yaitu keluar terlepas dari belenggu perbudakan dosa. Itu maksudnya. Maksudnya kita ini sudah keluar. Maksudnya kita ini sudah terlepas dari belenggu perbudakan dosa. Yang kedua, apa maksudnya kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya? Yang kedua ini adalah maksudnya adalah bahwa janji keselamatan itu menjadi milik kita. Ya. Maksud kemerdekaan Kristen bagi saya dan saudara-saudari hari ini itu berbicara tentang bahwa janji keselamatan. Ya, janji keselamatan itu menjadi milik kita. Ketika kita menjadi orang-orang merdeka, ketika kita menjadi orang-orang yang telah diselamatkan, itu bermaksud bahwa janji tentang keselamatan itu telah menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, siapa yang telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi saya petik ayat itu. Ya. Firman Tuhan bilang, siapa saja yang telah menerima dia, yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apabila kita percaya kepada Yesus, mengimani apa yang dia lakukan, karyanya di atas kayu salib, kalau kita mempercayai hal itu, dan itu terjadi dalam hidup kita, bahwa hal itu terjadi dalam hidup kita, kita menerima karya Yesus di atas kayu salib, akhirnya itu membuatkan kita benar-benar telah dimerdekakan, benar-benar telah mengalami janji keselamatan itu, ya, di mana janji keselamatan itu benar-benar menjadi milik kita sebagai orang percaya. Ya, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah maksudnya kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya. Itu berbicara tentang janji keselamatan itu telah menjadi milik kita semua. Ya, nah, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis tidak pernah menyerah. Sekalipun janji keselamatan itu telah kita miliki, ya, sekalipun kita ini adalah orang-orang merdeka, tetapi iblis masih lagi tetap tidak berputus asa, tidak mau menyerah. Maka itu hari-hari ini kita dapat melihat, ya, di mana dosa dan kejatuhan masa lalu sering menghantui orang merdeka. Ini sering terjadi, ya. Di mana dosa dan kejatuhan masa lalu itu selalu seolah-olah terbayang-bayang, selalu berbicara di dalam kehidupan kita. Ya. Selalu saja ada tuduhan-tuduhan yang akhirnya menjadikan kita sampai hari ini merasa tidak layak sekalipun melalui darahnya. Ya, melalui darah Yesus, dia telah melayakkan kita di dalam kemerdekaan. Sekalipun kita ini menjadi orang merdeka, sekalipun keselamatan itu telah menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi milik kita, ya. Tapi iblis tetap juga tidak mau mengalah. Iblis mau juga melemahkan kita. Bagaimana caranya? Di mana selalu saja ada tuduhan-tuduhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Selalu saja ada hal-hal yang membuatkan kita merasa kita tidak layak untuk menghadap Allah. Kita tidak layak di hadapan Dia. Sebenarnya kita telah pun dilayakkan oleh Allah sendiri melalui kuasa darahnya. Dulu memang kita tidak layak karena kita masih berada di dalam hukum. Kita masih berada di dalam belenggu perbudakan dosa. Kita masih di dalam kutuk dosa itu. Tetapi apabila kita menjadi merdeka, kita diselamatkan. Ya, keselamatan itu telah menjadi milik kita. Maka apa yang terjadi? Jemaat Tuhan, apa yang terjadi? Kita akhirnya dilayakkan dengan kuasa darahnya. Dulu saya katakan
Dulu kita tidak layak sebab kita berdosa, tetapi apabila Allah telah menebus hidup kita, maka hari ini kita telah menjadi orang yang dilayakkan untuk menghadap taktanya yang kudus, untuk menikmati persekutuan dengannya. Jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dialah yang telah melayakkan kita melalui kemerdekaan. Jadi kemerdekaan Kristen itu berbicara tentang suatu keselamatan yang pasti. Suatu keselamatan yang sudah memang menjadi milik saya dan saudara-saudari. Maka itu jangan ada keraguan menghadap takhta Allah yang Maha Kudus. Kita adalah orang yang telah dilayakkan. Ya, Allah melayakkan kita, membenarkan kita oleh kuasa darahnya. Jadi jemaat Tuhan, yakinlah bahwa kita ini telah memiliki semuanya itu, yaitu keselamatan. Mari kita yakin sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang merdeka. Ya, mari kita yakin bahwa keselamatan itu sudah menjadi bahagian dalam hidup kita, menjadi milik kita semua. Ya. Jadi hiduplah di bawah janji dan karya Allah yang mulia itu. Dengan penuh sukacita, dengan bangga sebagai orang-orang merdeka. Mari kita menikmati itu dengan penuh sukacita, dengan bangga. Bagaimana kita menunjukkan kita bangga, kita memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Caranya senang saja. Ya. Kalau kita bangga, beritakan Injil. Beritakan keselamatan itu. Bagi tahu kepada dunia bahwa dunia juga harus mendapat, memiliki keselamatan. Seperti mana yang saya dan saudara-saudara telah miliki. Beritakan pada dunia. Jadi ini yang kedua. Apa maksudnya kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya? Dan yang ketiga ini, yang terakhir dalam bagian ini. Apa maksudnya kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya? Yang ketiga ini adalah hidup kita bukan lagi hidup kita ini bukan lagi dikuasai oleh pribadi kita, ya, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kita semua. Ya, jadi ini maksud kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya. Yang ketiga ini, hidupmu bukannya engkau lagi, tetapi Kristus yang ada di dalammu. Ya. Kalau hari ini saya dan saudara-saudari adalah orang-orang merdeka, itu bermaksud hidup yang kita ada hari ini bukannya milik, bukannya kita lagi, tapi Kristuslah yang telah ada, yang tinggal di dalam hidup kita semua. Ini dalam Galatia 2 ayat 20, kita boleh membaca firman Tuhan ini sendiri yang berbicara tentang bahwa hidup kita ini bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Itulah yang membuatkan kita ini sebagai orang-orang merdeka. Ya, ada sebuah lagu, hidupku bukannya aku lagi katanya. Ya, jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, dia katakan, jika kita ada di dalam Kristus, maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang karena kemerdekaan itu. Ya, ini yang harus terjadi, ya, bagi kita sebagai orang percaya. Jika kita ada di dalam Kristus, ya, dan Kristus ada di dalam kita, maka hidup yang lama itu harus berlalu. Bahkan yang baru itu harus segera ada, segera datang. Sebagai orang yang telah merdeka. Jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan mengalami pembaharuan jika kita tidak mengalami kemerdekaan. Kita akan hidup seperti itu saja kalau kita tidak mengalami kemerdekaan. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 Paulus katakan, kalau kita ini sudah merdeka, hidup kita ini di dalam Kristus, Kristus ada di dalam hidup kita, yang lama itu sudah berlalu, tetapi yang baru itu sudah datang. Ya, karena kita adalah orang merdeka. Ya, kita tidak akan mengalami perubahan, ya, jika kita tidak mengalami kemerdekaan. Ini hakikatnya.
Tetapi kemerdekaanlah yang telah mengubah posisi, ya, posisi dan darjat hidup kita. Ya. Sedar tidak sedar, posisi kita hari ini sebagai orang merdeka, sebagai anak Allah, itu disebabkan oleh kemerdekaan yang kita miliki. Ya. Darjat kita sebagai anak Allah, ataupun imamat yang rajani. Semuanya itu disebabkan oleh karena kita ini telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Maka itu firman Tuhan sekali lagi mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apabila kita menjadi orang merdeka, kita harus mengalami suatu perubahan dalam hidup kita. Berubahlah kata firman Tuhan oleh pembaharuan budimu. Tatkala kita telah menjadi orang merdeka, kita telah mengenal Yesus, menerima Yesus, mau Yesus tinggal dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Tatkala kita mengenal Yesus, kita harus berubah karena pengenalan yang baru terhadap Sang Juru Selamat. Ya. Jangan lagi mengenakan manusia lama, kata firman Tuhan. Ya. Waktu kita mengalami kemerdekaan itu, jangan lagi kita ini mengenakan manusia lama. Melainkan kita harus mengenakan manusia baru. Dalam Kolose 3 ayat 5 hingga yang ke-10. Jadi jemaat Tuhan, karena kemerdekaan kita di dalam Kristus, maka Dia tinggal di dalam kita. Dan kita juga harus tetap tinggal di dalam Dia. Sehingga kita boleh bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Ini dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Ya. Karena kita ini karena kemerdekaan kita ini ada di dalam Kristus, disebabkan kita ini merdeka di dalam Yesus Kristus, maka itu kita harus tetap tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, ya, supaya kita dapat menghasilkan buah-buah sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jadi jemaat Tuhan, saya ajak kita semua, marilah kita hidup sebagai orang merdeka yang akhirnya memancarkan Kristus yang ada di dalam hidup kita melalui gaya hidup, tindakan, perkataan, bahkan juga cara pikir dan kehendak kita. Mari, ya, marilah kita hidup sebagai orang merdeka yang akhirnya memancarkan Kristus. Ya, dimanapun kita berada, kita memancarkan Kristus melalui cara pikir kita, perkataan kita, tindakan kita, apapun yang kita kehendaki, semuanya itu memancarkan Kristus. Sehingga orang dapat melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Jadi jemaat Tuhan, sekali lagi, maksud kemerdekaan Kristen bagi kita sebagai orang percaya, yaitu hidupmu bukan lagi hidup engkau sendiri, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Ya, maka itu kita harus ada pembaharuan. Ya, ada perubahan, ada perbezaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi bagi mengakhiri, saya ingin membawa kita melihat sebuah kesimpulan. Hayatilah hidup kita hari ini. Mari kita hayati hidup kita hari ini. Apakah kemerdekaan itu benar-benar ada dalam hidup kita? Mari kita hayati. Kita selidiki, kita tanya hati kita, hidup kita masing-masing. Apakah kemerdekaan itu benar-benar ada dalam hidup kita? Betulkah kita ini sudah merdeka? Ya? Sehingga akhirnya kita benar-benar telah terlepas dari belenggu dosa. Kita kena lihat itu. Kita selidiki diri kita. Kalau kita adalah orang merdeka, maksudnya hari ini kita tidak lagi dibelenggu oleh belenggu dosa itu. Kita benar-benar telah terlepas. Maksudnya kita tidak lagi terlibat di dalam dosa masa lalu. Tetapi kita telah memulai hidup yang baru di dalam Yesus. Ya, kita selidiki kehidupan kita. Apakah kita benar-benar telah merdeka di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita sungguh-sungguh yakin bahwa keselamatan itulah menjadi kita, milik kita. Kita harus selidiki diri kita. Ya.
Selain kita memperhatikan sama ada kita ini benar-benar terlepas daripada belenggu dosa. Yang kedua itu kita juga harus benar-benar menyelidiki hati kita. Apakah kita ini benar-benar sudah yakin bahwa keselamatan itu menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Menjadi milik kita. Kemudian kita selidiki juga setiap pribadi kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki kemerdekaan itu sebagai orang percaya. Yaitu sehingga akhirnya kita Kristus itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Mari kita selidiki. Benarkah Kristus itu ada di dalam hati saya dan saudara-saudara? Benarkah kita memiliki Kristus di dalam hidup kita? Sehingga dimanapun kita berada, orang dapat menilai kita bahwa ada Yesus, ada Kristus, ada kebenaran, ada firman Allah di dalam hidup kita. Jadi jemaat Tuhan, inilah cara kita untuk menyelidiki sejauh mana kemerdekaan Kristen itu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi kita terus menyelidiki hidup kita. Supaya kita terus dapat mengalami suatu perubahan, pertumbuhan di dalam kemerdekaan kita sebagai orang percaya. Yang sekali lagi jemaat Tuhan, kita telah mempelajari hari ini secara khususnya tentang apa maksud kemerdekaan Kristen bagi hidup kita sebagai orang percaya. Marilah kita terus merendahkan diri, terus menghayati hal ini, sehingga kita terus dapat memusatkan seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran dan akhirnya menutup doa ibadah kita pada pagi hari. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur daripada kami semua. Dan pagi hari ini Tuhan kami mendengar firman-Mu yang berbicara tentang apakah maksudnya kemerdekaan Kristen bagi pribadi kami sebagai orang percaya. Hari ini Engkau berbicara bagi kami bahwa kalau kami merdeka itu maksudnya kami sudah keluar dan terlepas dari belenggu ikatan dosa. Dan hari ini juga kami belajar juga bahwa kalau kami merdeka, ya kemerdekaan itu maksudnya berbicara tentang bahwa janji keselamatan itu sudah menjadi milik kami. Kami harus meyakini bahwa janji keselamatan itu benar-benar ada menjadi milik kami sebagai orang-orang percaya. Dan juga hari ini kami belajar tentang apa maksud kemerdekaan Kristen bagi kami sebagai orang percaya. Di mana orang yang mengalami kemerdekaan Kristen, hidupnya bukannya dia lagi, tetapi Kristuslah yang ada di dalam setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan bahwa apabila kami merdeka, itu sebabnya Kristus ada di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tatkala kami mengalami kemerdekaan. Itu semua karena Yesus ada dan tinggal dalam hidup kami. Maka kami harus mengalami perubahan. Kami harus berubah sesuai dengan pengertian kami terhadap pengenalan kami kepada Engkau. Berubah oleh sebab firman-Mu. Berubah oleh sebab janji karya-Mu yang begitu besar. Pengorbanan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami adalah orang yang merdeka. Kami dimerdekakan di dalam Yesus. Kristus telah mengangkat kami. Sehingga kami tidak terikat oleh dosa lagi. Kristus telah memberikan satu jaminan keselamatan bagi kami. Sebagai orang merdeka. Dan hal itu menjadi milik kami yang sungguh. Dan satu hal lagi. Bahwa sungguh-sungguh. Bahwa bukan kami lagi yang hidup hari ini. Tetapi Kristus yang tinggal di dalam hidup kami. Maka kami meresponi firman-Mu. Kami mau memancarkan Kristus di dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah
Roh Allah yang tinggal di dalam kami, membuat kami mengerti akan firman-Mu. Membuatkan kami memahami tentang firman, sehingga firman-Mu senantiasa memperingatkan kami. Hari demi hari, waktu demi waktu. Untuk dapat melihat karya-Mu yang besar itu di dalam kehidupan kami. Sebagai orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas persekutuan kami hari ini. Sekali lagi berkatilah jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada. Sama ada yang berada di rumah. Yang sedang bekerja saat ini. Juga kami mengingati mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan. Usaha-usaha mereka. Dalam bisnis mereka Tuhan. Kebun-kebun mereka Tuhan. Berkati mereka. Demikian yang belajar Tuhan. Berkati hidup mereka. Berkati semua jemaat. Berkati kesehatan semua jemaat. Berkati mereka Tuhan dalam segala sesuatu. Urusan hidup mereka. Keperluan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di surga Engkau menyinari wajah-Mu. Sehingga setiap kami mengalami sinari yang besar itu dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan. Engkau membuatkan kami berhasil. Engkau membuatkan kami bersinar. Sebab Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas persekutuan kami hari ini. Kami menutup pertemuan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang telah menikmati berkat ini sama-sama katakan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Terima kasih atas persekutuan kita bersama pada pagi hari ini. Kiranya sukacita damai sejahtera daripada Allah memberikan kita kekuatan, semangat baru dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita semua. Shalom semua.